Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini, detik ini, kita masih diberi banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan ribuan nikmat yang tak terhitung. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berangkaikan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan nantikan syafaat beliau di hari kemudian kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku dimanapun Anda berada, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari bahasa, suku, bahkan adat istiadat. Begitu banyak keberagaman di Indonesia menjadikan Indonesia ini negara yang utuh dan berdaulat. Kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dari ke-6 agama ini, kita hidup bermasyarakat. Kita hidup di negara yang memiliki banyak keberagaman agama. Maka dari itu, kita harus selalu menghargai satu sama yang lain. Kita harus menghormati agama yang satu dengan agama yang lainnya. Seperti mana semboyan negara kita yang berbunyi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Baiklah, pidato saya saat ini akan membahas sedikit tentang moderasi beragama dalam tinjauan Al-Quran dan Hadis. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang artinya adalah kesedangan, atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap berlebih dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi mengandung 2 pengertian. Yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstreman. Sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrim dan berkecenderung ke arah dimensi jalan tengah. Menurut Luqman Hakim Saifuddin, orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Sahabatku dimanapun Anda berada, Al-Quran dan Hadis disepakati oleh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kapan saja selama umat Islam masih hidup di kolong permukaan bumi ini. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 juga yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Yang mana artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu ummatan wasatan, agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surah Al-Quran ayat 143. Dan dalam hadis juga berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Maka perbaikilah nikmatmu, tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga hadis lain berkata lain, yang mana berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulan hadis dan Al-Quran di atas, yaitu moderasi beragama merupakan isu cukup mencuat dan cukup hangat dibicarakan dalam dekade ini. Menteri Agama Republik Indonesia juga antusias menghadapinya, karena melalui konsep moderasi beragama, kegaduhan dalam masyarakat akan dapat diatasi, terutama masalah konflik antara umat beragama dan intern umat beragama itu sendiri. Karena selama ini radikalisme, kekerasan beragama, dan terorisme selalu disematkan kepada kelompok-kelompok yang notabene memang fakta di lapangan real dan nyata. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan hadis sebagai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya merupakan pedoman hidup dan sumber rujukan umat Islam dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Moderasi beragama yang diberi arti sebagai beragama dengan mengambil posisi jalan tengah, seimbang, tidak ekstrim dan berlebih-lebihan, telah ditawarkan Al-Quran dalam hadis beberapa abad yang lalu. Bahkan bukan dalam moderasi beragama ketika menghadapi masyarakat plural saja, tetapi lebih jauh, mendalam dan universal, sampai kepada masalah fenomena alam, masalah moral, masalah bagaimana cara menangani dunia dan alam, termasuk seni dalam hidup, harus serasi dan seimbang. Jikalau keseimbangan ini tidak dipahami dan diterapkan di dunia, dan manusia yang hidup di dalamnya akan kacau dan berantakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiru kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.